Dan kemarin bro, Ya. ketika semua orang bearish dengan kripto, ya Trump itu ya kita juga nggak expect ya, balik lagi market nggak Yes. ada yang bisa prediksi. Setuju. Kita tahu kira-kira emang di Mei ya dia ngomongnya bahwa dia akan Deadline terakhir. tapi kita nggak tahu kapan dia akan nge-tweet yang keluar dari tangannya set gitu kan di Benar. truth sosialnya dia keluarin bahwa yang pertama bikin kaget dunia kripto bro. Jadi yang pertama Bitcoin Maxi pada marah kan, dia bilang Iya, kan protes strategic semua. reserve-nya XRP, Solana sama Cardano yang bikin orang kaget. Tapi Cardano pun risetnya kita udah bikin Yes. dari Desember ya. Tapi apakah kita prediksi bahwa Trump akan ngomong seperti itu? Jawabannya tidak, karena nggak ada yang tahu. Ya kalau dia bilang tahu, kecuali Insider hyperliquid. iya. Ya. Jadi dia ngelong 50x berjuta-juta USD, langsung dia close habis tweet pertama. Iya. Itu pasti insider trading. Tapi di luar dia kayaknya nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Nggak ada yang tahu, kita juga nggak tahu. Karena kalau kita tahu kita pasti pasang posisi yang demikian. Tapi itu mungkin menjadi fantasi kebanyakan orang. Ya. Selalu kan orang berpikir, wah tiba-tiba Bitcoin ngepam nih. Gimana kalau saya pasang 100x ya? Ya jangan. Semua teman-teman. portofolio saya. Jangan. Itu hanya kejadian di dunia ketika kamu insider ya. Itu pun insider Ya. satu ya. Paling Tapi itu bukan posisi paling besarnya dia pasti juga kan. ya itu mungkin Barron Trump juga. Ya, atau anaknya atau siapa. Anaknya. Jadi kayak gak perlu bro berfantasi yang berlebihan. Betul. Karena in the short run ya, market itu kan random pergerakannya Ya. sebenarnya. Jadi bisa aja habis ini turun, habis ini ke 200.000 juga bisa. Tapi kan intinya bukan itu. Ya. Intinya dengan segala data dan informasi ini kita harus ambil decision ini gimana. Betul. Karena kalau kita ngomongin kemana ya bisa turun, bisa naik Betul. ya. Jadi it's all about the how ya. Karena banyak yang belum ngerti juga di sini. Betul. Ini ada yang nanya, Cek, dari mana lu tahu banyak tentang finance? Jadi kalau kalian mau belajar tentang dunia market, dunia finance, kayaknya nggak ada yang lebih bagus dibanding praktek, bro. Ya setuju. Ya, pertama praktek dulu, kedua belajar. Jadi itu yang kita selalu lakukan, kita selalu nyemplung dulu. Tapi alangkah baiknya kegagalan yang kita udah lakukan di market selama ya dekade lebih ya, Ya. itu kalian nggak lakukan gitu. Kalian belajar dulu, lalu kalian baru nyemplung. Karena ya di financial market tuh nggak bisa kayak, kan ada yang bilang ini adalah sebuah game matematika. Menurut gua nggak juga bro. Dimana market ini agak mirip gini, contohnya seperti alokasi portofolio. Yes. Itu tidak ada rumus yang pasti. Setuju. Mau lu ngomong modern portfolio teori dari Markowitz itu nggak baku bro. Maksudnya gini. Ya. Memang bisa diuji, tapi bukan berarti itu yang paling benar karena semua orang punya cara untuk kelola portofolio sendiri. Jadi Yes. ada semacam seni di sana. Gimana? Lu setuju nggak? Jadi investing Setuju. itu dan trading itu ada gabungan antara science dan juga artnya. Yes. Ada seninya di sana. Nggak bisa kalian melulu pakai angka untuk ngitung sesuatu. Ya. Gimana menurut lu bro? Setuju. Dan memang faktor dari manusianya itu yang paling berpengaruh. Ya. Misalkan ya kayak saya sama Bro Timothy udah beda. Betul. Ya. Bro Timothy ini lebih risk taker. Ya. Betul. Saya cenderung lebih risk averse. Karena apa ya? Mungkin karena umurnya beda. Betul. Status sosialnya beda. Betul. Pendidikannya beda. Tapi apakah itu berarti ya kita jago atau enggaknya perspektif kan? Betul. Sebenarnya. Jadi memang mungkin ya saya pribadi nyamannya dengan persentase sekian banyak. Betul. Ya, kalau dia mungkin 90. Nah, tapi ini ada kan riset, beda. ada risetnya bro. Makin Iya. dalam pengetahuan seseorang di dunia capital market, Iya. resikonya makin tinggi. Itu risetnya memang begitu. Jadi Yes. kalau lebih dalam, kalian akan jadi lebih tinggi. Tapi balik lagi nih teman-teman. Ya, Mungkin untuk menurut dia tuh dia konservatif. Tapi kalau misalnya lu ngomong Orang kayak ke fund normal, manager normal, iya. itu autis. benar. Jadi sebenarnya kalian harus take it with a grain of salt kalau dia bilang dia konservatif. Ya, Konservatif di kripto. Di digen. Di aset, digen kripto ya. Konservatif di Jadi gua nggak tahu nih Iya. konservatif mana. Kalau secara portofolio waktu itu ya zaman yang dia masih main Iya. dia ngambil wave-nya meme coin. Gua itu sebenarnya secara alokasi lebih konservatif. Yes. Itu menurut dia. Jadi di dunia kriptonya ini ya. Bro Kakak ini orang yang konservatif. Tapi kalau kita ngomong di dunia finance, ini Ya. mentok kanan dia sebenarnya. Dia mentok kanan. Oh iya, pasti. Dengan hartanya misal di USDT dan di kripto itu sebenarnya mentok kanan bro. Karena kalau orang finance tradisional itu pasti akan lebih simpan USD dibanding USDT. Yes. Karena dia ngeliat ada resiko pasti di tethernya. Kalau Bro Kakak kan dia suka lebih cepat bisa masuk keluar DEX segala macam. Ya. Jadi itu untuk di kriptonya mungkin dia konservatif, maksudnya dengan nggak pakai leverage dan segala macam. Tapi kalau di dunia finance secara overall sebenarnya Tetap ekstrim juga. Ekstrim. Spektrumnya tinggi ya. Iya. Dimana dalam waktu ya 1-2 hari saya bisa kayak lihat 2 digit persen betul. swing di
total kekayaan saya itu juga ekstrim bro. Betul. Dalam Sebenarnya waktu 2-3 hari bisa naik 10-20% juga ekstrim. sehari naik turun 10-20% tuh di modern portfolio theory itu extreme volatility. Yes. Ekstrim ya. Jadi kayak teman-teman bisa ngeliat drawdown nih. Misalnya kayak harta kita sehari itu bisa turun 200 M gitu. Ya. Itu buat orang finance biasa tuh ekstrim. Wah, kencing di celana. Kencing pipis-pipis di celana. Tapi kita lama-lama udah terbiasa. Bener. Awal sih ketika itu agak pipis juga sedikit di celana. Iya, Tapi pipis, iya. ketika sudah terbiasa ya Pakai pampers. pakai pampers lah gitu. Kalau pipis pakai pampers. Nah kita akan lihat Bitcoin bro. Bitcoin mengalami price action yang lumayan ketika kemarin Trump announce di terus sosialnya, dan menurut lu bagaimana? Kan ini kan kita berita sempat keluarin di Aceh juga. Sekarang di level 91.959. Gimana bro? Ini kalau kita lihat pure ya bro, weekly chart, ya ini satu kata sebenarnya. Hanya satu kata. Ya. Wild, liar. Karena ini price action yang menjebak dua-duanya. Antara bull atau bear sama-sama kacau nih. Ya. Bear ya, dengan adanya koreksi yang sangat tajam. Kalau ini kita belum lihat tutup candlenya yang minggu yang lalu. Ini kalau full body ke bawah, orang mikirnya bahkan ini bisa sampai ke 50.000 lagi. Ya, sehingga apa? Ya orang yang punya mindset bear, ini mereka pasti mikir nunggu saya nggak beli kemarin. Nunggu konfirmasi. Ada yang bilang nunggu turun lagi. Kemarin gue bikin borong Bitcoin bro. Ada yang bilang begini, gue nunggu Bitcoin 48.000. Nah lu analisanya dari mana? Yes. Gitu kan. Jadi kita tuh ada di sini ya sebagai profesional di bidang ini itu karena kita lebih banyak tahu dibanding kalian. Kenapa gue bikin episode borong Bitcoin kemarin? Karena gue tahu. Ada yang komen juga, wah gila portonya turun se-M dalam waktu berapa minggu. Lihat gak sekarang udah balik ke berapa? Yes. Gue bahkan dapat bawahnya tuh, persis di bawah. Iya. Gimana bro menurut lo? Orang-orang yang selalu nunggu turun lebih jauh baru masuk lagi gitu. Mereka selalu ngerasa mereka bisa timing the market. Kita aja yang 10 tahun di sini nggak ngerasa bisa. Kita bisa tahu besok kemana kan? Pasti. Karena dalam jangka pendek ya kan market tuh random teori bro. Ya. Ya. Jadi mesin voting juga ya? Mesin voting ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ya ini benar-benar mesin penimbang. Ya. Kalau kamu percaya dengan fundamentalnya Bitcoin ya, di mana fiat ini dicetak terus-terusan, tapi Bitcoin ini limited supply-nya dan institusi masuk semua udah ya jutaan Bitcoin. Plus sekarang negara ada wacana US yang mana pasti difomen dengan negara lain. Kalau kamu percaya dengan tesis, oke. Bitcoin at some point in my life itu akan ke 1 juta USD. Yaitu beli di 90 di 80 ribu itu apa bedanya kan? Ya, setuju. 83 ribu nunggu. Saya maunya beli di 81.500 itu kan bedanya? Iya, itu kan ini retail. Retail selalu terjebak di dalam bias angka saya bilangnya. Ketika mereka mikir, oke, saya gambar support di sini, gak ada yang peduli sama supportmu. Gambarmu tuh gak ada yang peduli, belum tentu ke gambarmu juga kan. Dan gambarmu belum tentu benar juga kan. Gini, kamu gambar support pun gambarmu belum tentu benar kan. Dan support itu kan ada banyak. Bisa aja saya bilang di sini, oh ini support, ya support. Tapi ini juga support di 80 ribu. Iya, benar. Di 70 ribu support juga. Ya. Di 50 ribu support juga. Tapi pertanyaan support yang mana? Yang akan hit Bitcoin? Jawabannya gak ada yang tahu. Betul. Ya. Tapi kalau ya taunya gimana? Ya ini sekarang ini support saya beli. Tapi kalau turun ke 80 ribu itu support lagi nggak? Support lagi. Berarti beli lagi. Kalau ke 60 ribu beli lagi nggak? Beli lagi. Lah kok punya duit terus? Jawabannya. Ya jawabannya kamu jangan sekali beli itu satu waktu. Punya uang 100 juta langsung 100 juta di 90 ribu. Ya kalau itu kemarin dapat volatility yang turun 17% seminggu ya langsung wah kencingnya, close. Kencing dia. Close akhirnya sekarang naik beli lagi. Psikologinya gini ya kan. Dia jebret nih. FOMO jebret 100 juta kan.